Halo Owners, ketika dulu Honda memutuskan untuk tidak memasarkan Honda Jazz atau Honda Fit di Indonesia, maka publik bertanya-tanya, mobil apa yang akan menjadi penggantinya? Dan saat ini, saya berada di samping mobil yang menggantikan Honda Jazz. Mau tahu seperti apa? Simak terus videonya. Sebagaimana diketahui, Honda City adalah salah satu kendaraan sedan yang memberikan kontribusi besar terhadap penjualan Honda di Indonesia. Jadi bisa dibilang model ini yang hadir dalam bentuk sedan itu bisa dibilang cukup mendapatkan animo atau sambutan dari masyarakat Indonesia. Dan kini sekarang dia hadir dalam bentuk yang berbeda dengan sebelumnya. Dan inilah dia, Honda City Hatchback. Dan inilah dia, Honda City Hatchback yang digadang-gadang atau dikondisikan sebagai pengganti Honda Jazz. Kalau kita perhatikan tampilannya, jelas dia mengusung aroma sport yang sangat kuat. Coba kita lihat tampilan depannya. Di bagian ini, headlampnya ini terlihat seperti agak menyipit ya. Jadi hadir dengan lekukan-lekukan yang tajam. Dan di bagian grillnya ini, nuansa sportinya ini sangat kentara. Apalagi ada ini nih, logo RS yang menjadi identitas bahwa ini adalah mobil dengan karakter sport yang sangat kuat. Dan kalau kita perhatikan di sininya melandai ya, sedikit melandai terus bagian ke atas. Dan di sini ini ada lip spoilernya yang mengesankan nuansa sport yang sangat kuat. Dan disinilah Honda bermain dengan menghadirkan Honda City Hatchback yang mengusung semangat atau nuansa sportivitas yang mungkin juga tidak jauh dengan sensasi yang pernah ditawarkan oleh Honda Jazz. Dan disinilah menurut saya Honda itu sukses menghadirkan sebuah kendaraan hatchback dengan karakter yang sangat kuat. Karena kalau kita perhatikan sejarahnya, Honda City ini pun juga pada tahun 1981 adalah hadir dalam bentuk atau dalam model hatchback. Setelah itu, setelah sekian lama hadir dalam bentuk hatchback, kemudian Honda merubahnya dan jadi dalam bentuk sedan sekitar tahun 94-an. Selanjutnya akhirnya sekarang Honda menghadirkan kembali Honda City Hatchback yang kalau kita runut berarti seperti pada awal-awal dia hadir. Perhatikan, kalau kita perhatikan di sini stop lampnya ya, sama seperti bagian depan dia dengan sudut-sudut yang tajam lantas kemudian membesar dan akhirnya mengecil. Juga di sini ada high climb stopnya, jadi tinggi, dan ini ada shark fin antena yang mengesankan sensasi atau suasana sporty. Juga di sini kalau kita perhatikan nih, nah ini nih sebenarnya yang bikin ini sensasi sportinya sangat kuat. Dia di sini ada di bagian bumper bawahnya ini ada apa ya, semacam kayak ornamen atau aksesoris yang menyerupai seperti sarang tawon. Di sini kelihatan modelnya itu sangat mengesankan atau menggambarkan ciri sport yang sangat kuat. Sayangnya knalpotnya ini mungkin apa ya, kalau dibikin dengan tampilan racing sih kayaknya akan lebih bagus ya. Tapi overall sekali lagi City RS inilah yang bikin dia jadi terlihat sebagai sebuah mobil City Hatchback yang mantap. Nah, apa yang ditampilkan oleh Honda City Hatchback di interior ini menurut saya merombak semua bayangan atau sensasi kita tentang Honda City yang selama ini kita kenal. Yang jelas di Honda City Hatchback ini semuanya, apalagi Honda City Hatchback RS ya, yang saat ini saya kendarai ini tampil dengan sensasi dan nuansa sport yang sangat kuat. Kalau kita perhatikan di sini di joknya ini sudah bucket ini ya, sudah bernuansa sporty dengan paduan warna hitam dan
warna merah di sisi bagian ini. Demikian juga dengan jahitan-jahitannya kalau kita perhatikan sangat detail dan sangat nyaman untuk duduk sebagai penumpang di bagian depan, juga di belakang kemudi. Kemudian kalau kita lihat tuas dashboardnya ini nggak banyak ornamen atau instrumen apapun atau panel-panel yang bikin atau merepotkan pengemudi. Kalau kita perhatikan sini semua memang masih plastik ya, tapi di sini ada head unit dengan layar monitor, dan seperti biasa ini tampilan untuk tombol-tombol AC. Kemudian juga di sini ada 4 bilah saluran AC untuk pendingin, dan di sini ada tempat untuk menaruh barang-barang kecil, dan di sini juga ada power outlet dan USB port yang tentu bisa kita gunakan untuk mencas gawai atau perangkat gadget lainnya. Juga di sini ada cup holder, dan seperti biasa ini transmisinya transmisi otomatis. Jadi seperti ini tampilannya, namun tetap Honda memberikan pilihan bagi orang yang ingin berkendara ekonomis, yaitu dengan adanya fitur atau tombol ikon. Jadi dengan tombol ini pengendalian atau pengendaraan Honda City Hatchback RS ini akan lebih efisien ya. Seperti itu. Tapi kalau yang namanya sudah Honda City Hatchback RS pula, masa sih pakai ikon mode? Langsung lah digas. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat lagi di sini juga ini ada tempat untuk menaruh barang-barang kecil-kecil yang kecil ya. Dan ini juga di dekat handbrake ini ada apa? Bisa dijadikan tempat untuk menaruh barang-barang kecil ya, mungkin koin atau tiket e-tol dan sebagainya. Dan ini dia. Kalau kita perhatikan di sini setirnya, sensasi racingnya itu sangat kuat sekali. Dia tampilannya terasa proporsional ya dengan kemudi ini. Juga di sini ada tombol-tombolnya yang untuk bisa mengatur volume audio, untuk menjawab telepon dan sebagainya. Juga di sini ada tombol cruise control. Jadi pengemudi bisa menyeting atau men-set kecepatan yang diinginkan dengan melalui cruise control ini. Juga di sini yang menarik adalah adanya pedal shift. Nah, di sini nih sensasi sportinya sangat kentara banget ya. Dengan pedal shift ini pengemudi bisa memainkan giginya ya untuk mendapatkan sensasi berkendara yang mantap tenaganya. Dan yang menarik di sini kalau kita perhatikan cluster meternya itu adalah kombinasi antara digital dan analog. Nah, jadi Honda itu tidak melupakan ya. Jadi semuanya tidak dibikin digital. Jadi masih menyisakan sensasi sportinya dengan analog. Di sini untuk analognya ini menunjukkan putaran mesin dan kecepatan speedometernya, dan bagian tengahnya itu baru dalam bentuk digital, menyangkut ada catatan jarak tempuh, bahan bakar dan lain sebagainya. Yang menarik, nah di sini hanya saja memang saya akui ya, tinggi saya 165 cm. Ketika mencoba duduk di sini memang agak sedikit ya, tapi headroomnya agak sedikit tidak terlalu jauh. Tapi saya merasakan kenyamanan yang luar biasa nih ketika duduk di sini dengan model tempat duduk seperti ini yang sensasi sportnya sangat kuat ya. Dan visibilitas saya ke depan maupun ke kiri dan ke kanan nih sangat enak sekali gitu. Saya bisa visibilitas dia saya sangat luas dan bisa melihat dengan jelas tanpa terganggu oleh pilar-pilar di sini, pilar A-nya ya. Kemudian, nah satu lagi nih, dia pengaturannya memang masih manual, pengaturan tempat duduk ini. Jadi masih manual, jadi it's okay. Kalau semuanya serba otomatis juga kan pasti akan berpengaruh pada harganya. Dan saya bilang duduk sebagai pengemudi di Honda City Hatchback RC ini sangat menyenangkan. Sensasi adrenalinnya kayaknya dapat deh. Top. Dan sekarang saya berada di
bangku belakang dari Honda City Hatchback RS ini. Dan luar biasa kalau menurut saya, karena di sini terasa banget ya luasnya. Tinggi saya 165 cm dan posisi duduknya tuh menurut saya sudah nyaman ya untuk di belakang. Dan ini nih legroomnya nih, aduh, lebar ya, luas. Saya mungkin bisa begini kali ya, atau bisa saya ini. Nah, headroomnya juga ya walaupun sedikit ya, tapi di sini menurut saya luar biasa ya. Honda menciptakan ruang belakang yang terasa luas. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan mobilnya, kalau kita lihat dari samping ini kelihatan kecil ya, tapi ternyata begitu duduk di dalam, wow, terasa nyaman, luas, dan pandangan kita ke luar juga cukup apa ya, enak lah kalau untuk kita ngeliat keluar itu. Ini kelihatan memang kecil. Karakter mobil sport memang seperti itu ya, dia tidak menggunakan jendela yang lebar, tapi ini juga jadi nggak terlalu lebar, tapi visual kita atau pandangan kita keluar itu terasa luas. Di sini juga dan ini biasa. Dan menariknya lagi, di sini di bagian belakang ini dipasang ada power outlet. Jadi kalau kita mau mencas atau bagaimana, ada tersedia sumber dayanya. Dan menariknya lagi nih, di bagian bawahnya ini bisa dibilang nggak ada ini ya, flat ya, nyaris flat saya bilang. Jadi nggak ada pembatas antara kaki ya, pembatas kaki antara penumpang di belakangnya. Ini sih kalau ngeliat dikondisikan memang untuk 3 orang penumpang, tapi kalau menurut saya sih enaknya 2 penumpang sih oke lah ya. Jadi terasa nyaman. Dan menariknya lagi nih, satu lagi nih, gimana ya, di sini. Ini luar biasanya, yang saya senang ini nih, dia bisa dilipat, dan dilipat, konstruksi pelipatannya itu menarik. Jadi sudah langsung ini bagian untuk badannya bisa bergerak ini, dan das, pelipatan ini rata dengan bagasi di bagian belakang. Tentu saja ini sangat cocok kalau kita ingin membawa barang-barang yang agak panjang, berukuran panjang. Jadi kalau kita bawa barang yang sedikit panjang, masukin bagasi, kita lipat kursi di sini, maka kita bisa mengambil barang, naruh barang di sini. Demikian juga sebaliknya di bagian sebelahnya. Ini luar biasa saya bilang pelipatannya, dan sama halnya luas, luar biasa. Ini yang saya kagum dari Honda City, yaitu salah satunya adalah bagasinya itu bisa ditambah, diperlebar atau diperluas kapasitasnya dengan pelipatan bangku yang menurut saya sangat brilian lah ini ya. Ininya pelipatannya ya di sini. Nah, M1ers, selanjutnya saya ingin merasakan langsung seperti apa sih sensasi yang ditawarkan oleh Honda City Hatchback ini. Yuk, kita ikuti terus. M1ers, yuk sekarang kita coba bagaimana sih atau seperti apa sensasi berkendara dengan Honda City Hatchback RS ini. Sebelumnya seperti biasa untuk keamanan jangan lupa pakai safety belt, sabuk pengaman. Oke, now engine start. Yuk, mari. Nah, M1ers, sekarang saya sudah berada di dalam kabin Honda City Hatchback RS. Yang pasti seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di mobil ini, di dalam mobil ini aura sportinya tuh sangat terasa banget ya. Jadi mulai dari tempat duduknya, posisi duduknya, settingannya, kemudian juga
eh, kemudinya, serta ornamen-ornamen lain seperti eh, speedometernya yang menggabungkan antara analog dan digital. Yang pasti ini saya salut sama Honda City ini bahwa nggak banyak tuh ornamen-ornamen atau perintilan-perintilan yang bikin pengemudi jadi repot. Misal harus pencet ini, pencet ini, pencet. Enggak. Semuanya untuk eh, seperti untuk audio saja bisa dikendalikan lewat kemudi ya, lingkar kemudi ini. Jadi fokus eh, pengemudi itu benar-benar ke jalan ya, benar-benar bisa merasakan bagaimana sensasi berkendara dengan Honda City Hatchback ini. Itu yang pertama, suasana dalam kabin. Kemudian yang kedua adalah bos, mesinnya mantapers. Untuk sebuah kendaraan sedan hatchback ini tentu saja menurut saya sangat-sangat reliable lah ya. Dia memiliki power atau kekuatan 121 PS dan dengan torsi 143 Nm. Untuk sebuah sedan hatchback ini tentunya sangat lumayan ya, apalagi dia menggunakan mesin 1,5 liter DWC i-VTEC Honda yang sudah kita tahu seperti apa karakter mesin Honda i-VTEC ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam jalur-jalur ibu kota sih ya, jadi memang belum bisa mengeksplor tentang speednya, tapi dari sini kita bisa merasakan gimana sih sensasi berkendara Honda ini, apalagi kalau kita memainkan S-nya dan kita mainkan pedal shift-nya. Ya, lumayan sih untuk membangkitkan adrenalin sedikit-sedikit. Ya, nggak harus kenceng-kenceng juga sih ya, karena ini kan di dalam kota, kondisi perkotaan. Mungkin kalau sesekali bisa masuk sirkuit, itu lebih bagus. Oh ya, karena kebetulan Honda City ini juga sudah diikutsertakan dalam kejuaraan touring race ya. Honda sendiri menurunkan mobil ini untuk balapan ISOM di Sentul. Selain itu juga Honda menggelar one make race dengan menggunakan Honda City Hatchback RS ini. Jadi balapan itu bagi Honda sebagai arena pembuktian ya dari pencapaian teknologi mereka, sehingga bisa dibilang apa ya, terbukti dengan kemampuan mesin dan semua yang ada di Honda City Hatchback ini. Ini tentu sangat menarik, terutama bagi Anda yang menyukai berkendara yang sedikit menggedor adrenalin. Jadi Anda bisa saja merasakan sensasi itu di Honda City Hatchback RS ini. Dan secara impresi saya terhadap City Hatchback ini, dia sangat baik, sangat bagus. Visibilitas saya juga seperti yang tadi saya katakan, visibilitas pandangan saya ke jalan maupun ke kiri, ke kanan maupun ke kiri itu sangat gampang ya, sangat bisa terkendali, sangat bisa dikuasai dalam penyesuaiannya. Dan ini benar-benar sebuah hatchback yang menurut saya sangat nyaman. Itu, dan kebetulan ya sensasi sportnya itu menurut saya yang tidak perlu kita ragukan lagi. Dan satu lagi nih Moners yang tentunya tidak bisa diabaikan dalam Honda City Hatchback RS ini, yaitu kemampuan dia dalam melakukan manuver. Memang sih kalau untuk jalan-jalan umum kemampuan manuver itu belum sepenuhnya bisa diaplikasikan ya, apalagi dengan kondisi jalan seperti Jakarta ini yang sedikit-sedikit macet gitu. Tapi dari beberapa hal yang saya rasakan tadi, saya tidak mengalami sedikit pun kesulitan dalam mengendalikan mobil ini. Artinya begitu saya masuk ke dalam mobil ini,
saya tuh sudah bisa beradaptasi dengan cepat dengan dimensi mobil ini yang panjang dan lebar ini dengan sangat mudah. Artinya keergonomisannya ini sangat-sangat diperhatikan pada Honda City Hatchback RS ini. Jadi saya tidak terlalu sukar atau terlalu sulit membawa kendaraan ini di jalan-jalan padat, apalagi di jalan-jalan kosong ya. Kalau di jalan kosong pasti gaspol tuh kan, kita bejek langsung gasnya, dan kita bisa merasakan sendiri sensasi mobil dengan mesin 1,5 L liter ini, mesin iVTEC dari Honda yang tentu sudah tahu lah ya, mesin iVTEC itu dia bisa dibilang secara konsumsi bahan bakar kalau dibilang irit itu tergantung kembali kepada cara kita mengemudi. Kembali lagi pada cara kita mengemudi, bagaimana membawa kendaraan itu. Jadi banyak faktor ya, selain tentu juga bebannya, kemudian kondisi ban dan banyak hal lainnya. Tapi bisa dibilang bahwa efisiensi yang ditawarkan Honda ini sangat make sense, saya bilang. Sangat masuk akal sebagai sebuah kendaraan sedan hatchback yang tentunya dia memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk mengaspal di jalan-jalan perkotaan ya. Atau kalau misalnya kita bawa keluar kota juga dia masih oke lah. Untuk perjalanan jauh sepertinya Honda City Hatchback ini juga akan sangat mengasihkan ya. Apalagi kalau mungkin ada kesempatan menggeber dia di jalan bebas hambatan, tapi bagaimanapun juga kita harus tetap memperhatikan unsur-unsur safety atau unsur keselamatan, bukan hanya untuk pengemudi, tapi juga untuk lingkungan di mana mobil itu berada, pengemudi itu berada. Karena keselamatan kan bukan hanya untuk pengemudi aja, tapi untuk orang-orang di sekeliling di mana kendaraan itu berada. Nah, Moners, Honda City Hatchback RS ini juga selain menawarkan sensasi sport, dia juga sebenarnya menawarkan mode berkendara yang eco, yang ramah lingkungan. Artinya dengan fitur eco yang ada di kendaraan ini, pengendara diajak untuk menjaga kestabilan berkendara. Jadi kecepatannya pun juga dijaga, termasuk juga putaran mesinnya, sehingga bisa dibilang dia akan sangat efisiensi dalam konsumsi bahan bakarnya. Makanya disebut eco driving. Dan ya ini sebenarnya satu hal yang menarik yang ditawarkan oleh Honda ya. Jadi kalau misalnya kita lagi males ngebut-ngebutan, terus kebetulan juga jalanan macet, bisa memanfaatkan fitur eco ini kan, eco driving ini. Jadi akan sangat membantu ya dalam soal konsumsi bahan bakar. Tapi sekali lagi, irit atau tidaknya dalam berkendara itu sangat tergantung pada perilaku pengemudi. Perilaku pengemudi, kemudian juga aspek lainnya seperti beban yang diangkut, kemudian kondisi kendaraan itu sendiri, bannya, tekanan anginnya, dan segala macam yang ada dalam kendaraan itu. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Demikian tadi M1ers, review kami terhadap mobil Honda City Hatchback RS. Dia sudah 1 tahun berada di Indonesia dan akan seperti apa kelanjutannya? Kita ikuti saja perkembangannya. Sampai bertemu lagi dengan video kami berikutnya di motoran.com Indonesia, dan jangan lupa kunjungi website kami motoran.com Indonesia serta seluruh kanal sosial media kami. Sampai bertemu lagi dengan video kami berikutnya. Bye.